Baik, pertama-tama ya terima kasih buat ini seorang rekan yang namanya Niko Tambarat itu ya, seorang influencer yang pada hari ini menyelenggarakan sebuah diskusi walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kan, tetapi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang pemikiran tidak boleh terhalang oleh yang namanya wabah COVID kan gitu. Jadi ini merupakan salah satu wadah diskusi juga yang dimana melalui Instagram juga dapat dibuat sebuah wadah diskusi. Saya berterima kasih juga ini diberi kepercayaan bisa membagikan sedikit apa yang saya tahu lah. Mungkin kawan-kawan yang melihat juga mungkin lebih banyak mengetahui gitu kan. Tapi saya membagikan sedikit apa yang saya tahu dari sharing diskusi kita yang dimana pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema ataupun judul yaitu tentang kebebasan berpendapat di era milenial. Ya seperti mungkin sedikit pengantarnya seperti kita ketahui bahwa kita mengakui bahwa negara kita negara demokrasi, mengedepankan hukum sebagai pelaksanaan dalam melaksanakan tatanan kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, baik dalam melaksanakan kebijakan. Terlebih juga di dalam sebuah negara demokrasi itu, yang paling terpenting itu yaitu bahwa kita memiliki kebebasan gitu. Kebebasan yang dalam arti ini kebebasan mengeluarkan pendapat. Salah satu hak asasi mengeluarkan pendapat ini itulah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena roh dan jiwanya dari sebuah negara demokrasi itu adalah kebebasan dalam hal untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan itu diatur dalam konstitusi kita, gitu. Diatur dalam hukum kita gitu. Jadi kalaupun kita menyampaikan buah-buah pemikiran kita, perlu kita garis bawahi juga bahwa kebebasan yang kita miliki bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu. Bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kita sebagai negara demokrasi itu dibatasi gitu. Kebebasan kita itu dalam arti bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang bisa laksanakan, ini kan negara demokrasi, aku bebas toh menyampaikan pendapatku, aku bebas toh menyampaikan buah pemikiranku. Tetapi ingat, di negara demokrasi ada hak orang lain juga yang harus kita jaga gitu. Dan hal tersebut tidak bisa kita renggut dengan yang namanya kebebasan kita secara pribadi gitu. Jadi kita bebas terbatas gitu. Karena ada koridor-koridor hukum yang harus kita patuhi. Termasuk dalam hal apa? Kita menyampaikan pendapat, ya pendapat yang kita sampaikan itu adalah sebuah fakta gitu. Fakta realita, bukan sebuah fitnah gitu. Karena di saat kita menyampaikan sebuah fitnah, itu mengacu kepada namanya sudah masalah urusan hukum kan. Baik dalam KUHP juga ada di dalam pasal 3210 itu dikatakan ya setiap orang itu dilarang menyampaikan fitnah gitu yang dimana menjatuhkan martabat seorang. Dan sekarang di era milenial berkembang nih penyampaian informasi ini kan berkembang bukan hanya secara gosip gitu. Kalau kita dulu mengenal namanya gosip, kumpul cerita-cerita nyampe dari mulut ke mulut gitu. Tapi di era perkembangan sekarang itu dengan adanya sosial media kita justru memiliki instrumen baru, aplikasi baru dalam berkomunikasi, yaitu seperti Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Dan hal tersebut juga harus kita batasi gitu. Makanya lahirlah Undang-Undang ITE untuk menjawab terkait dengan kebebasan tersebut. Sehingga kita masih terpaku kepada koridor-koridor hukum yang ada. Mungkin ya, ini mungkin kita sharing diskusi aja, mungkin ilmu yang saya dapat juga enggak berapa, tapi sering kita sharing tukar pikiran bahwa ya, mungkin semua orang juga sudah memahami kebebasan seperti apa, bahwa kita di negara demokrasi, saya berhak untuk menyampaikan pendapat saya, berhak untuk mengkritisi seseorang, berhak untuk menyampaikan buah-buah pemikiran saya gitu. Tetapi harus kita garis bawahi diskusi kita hari ini bukanlah diskusi yang kebebasan berpendapat kita maknai bebasnya sebagai negara demokrasi, tetapi kita garis bawahi kita juga sepakat bahwa kita sebagai negara demokrasi ada hak orang lain. Kita garis bawahi ada hak orang lain yang hak tersebut tidak bisa kita ambil atas dasar namanya kebebasan berpendapat gitu. Mungkin itu sebagai sedikit pengantar. Baik Bang, begini Bang, menarik Bang. Kalau kita bicara demokrasi nih Bang, berarti adanya kebebasan berpendapat ya Bang. Ya. Antara adanya balance antara hak dan kewajiban. Nah, tapi belakangan ini Bang, di media sosial, baik di Instagram, Twitter gitu, marak beredar mengenai buzzer media Bang. Nah, contohnya kemarin Emon, bintang Emon yang mengkritik pemerintah, tiba-tiba beliau langsung dikritik bahwa beliau adalah seorang pencandu narkoba Bang, dan beliau melakukan tes dan akhirnya terbukti negatif. Nah,
kalau kita amati lagi Bang melalui buzzer media ini, saya beberapa kali sudah melakukan riset bahwa buzzer media ini akun-akunnya anonim Bang. Uploadnya nol, followernya cuma satu, dan yang memfollow cuma 2 orang Bang. Artinya ini memang dikendalikan oleh orang tidak bertanggung jawab Bang. Nah, yang ingin kami cari tahu di sini Bang, sebenarnya ada nggak Bang regulasi yang mengatur mengenai buzzer media tadi Bang? Agar memang tidak mengacaukan opini publik Bang. Baik, ya. Terima kasih. Baik, terkait dengan contoh tersebut kan, memang kita lihat ada waktu ada beberapa kasus sebelum inilah, kita katakanlah ada kasus X lah, kita bahas secara jelas kan, bahwa ada seorang komika kan, seorang komedian yang mengaktualisasikan seni yang dia miliki, tetapi seni yang dia miliki itu dibarengi dengan sebuah nilai-nilai kritik gitu. Dia seorang komedian dibarengi dengan nilai-nilai kritik, tetapi mungkin ada beberapa orang yang tidak sepaham dengan apa yang disampaikannya, merasa terganggu dengan apa yang disampaikannya, sehingga ada beberapa akun-akun yang menyebarkan, dikatakanlah bahwa dia itu semakin narkoba gitu kan, sehingga dibalas Emon dengan apa, dia mengupload di dalam Instagramnya dia bebas narkoba gitu kan, berarti itu tidak terbukti. Ya sebenarnya ya itu sudah masuk ke ranah-ranah pencemaran atas diri sendiri ataupun nama baik kan, dikatakan dia tidak seperti dia. Sebagai orang yang merasa dirugikan, dia bisa juga laporan ataupun apa terkait dengan hal itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa seorang filsuf Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, dia mengatakan suatu negara bisa dikatakan baik jika diarahkan kepada kepentingan umum untuk semua individu rakyatnya. Sedangkan jika diarahkan ke penguasa, ia dikategorikan buruk. Sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan di dalam pandangan Aristoteles ini bahwa landasan negara demokratis itu adalah kebebasan gitu. Kebebasan adalah jiwa dan roh daripada negara demokratis. Seperti kita Indonesia hari ini, tetapi seperti kembali saya katakan di awal tadi, jangan kita maknai demokrasi sebagai sebuah kebebasan yang bablas gitu kan. Karena dulu kita di zaman Orde Baru kan kita reformasi, yang dimana dulu dikatakan ya demokrasi dibatasi, demokrasi mati, kebebasan tidak ada, yang mungkin banyak kita lihat juga dari senior-senior kita dulu kan, para aktivis dulu yang memperjuangkan reformasi kan, mereka katakan hari ini kita kritik terkait dengan kebijakan pemerintah, mungkin besok kita bisa hilang dan sebagainya. Itulah semangat senior-senior kita dulu memperjuangkan sehingga terjadilah reformasi di 99, dan ada beberapa yang menjadi tuntutannya termasuk dalam hal kebebasan gitu. Makanya salah satu lahirnya itu kebebasan pers gitu. Pada saat reformasi itu pers itu tidak dibungkam lagi gitu. Pers itu bebas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu. Sehingga masuklah kita di hari ini di era setelah kita reformasi di negara yang bebas lah kata orang. Seakan-akan kita pun ya setiap orang menafsirkan bebas itu sesuai dengan keinginan hatinya kan, ini kebebasanku, ini aku sebagai negara gitu, kebebasanku untuk menyampaikan ini gitu. Seakan-akan kritik-kritik juga, kritik memang bagus, bahwa jiwa dan ruh demokrasi itu adalah kritik gitu. Tetapi di saat kritik disampaikan tidak sesuai data, malah mengacu kepada ujaran kebencian dan sebagainya, bisa lari jadinya ke pidana gitu kan, bisa lari ke undang ITE jika melalui sarana sosial media dan sebagainya gitu. Jadi kembali kepada itu ya, sebenarnya ya, kembali ke penegak hukum, jika memang ada buzzer-buzzer yang pada saat kasus Emon itu ya silahkan bikin laporan gitu kan, biar nanti ya penegak hukum yang mencari akun-akun tersebut, kalaupun itu anonim ataupun seperti apa, setidaknya kita sebagai warga negara, kita sebagai dilanggar gitu, kita bikin laporan dan sebagainya gitu, biarlah pihak-pihak terkait melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hal tersebut. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan, kita santai aja kan, kita gimana kan bagi anak-anak muda santai-santai ya, disuruh santai sharing-sharing ini. Mungkin yang menyaksikan juga mungkin banyak yang lebih paham terkait dengan ini kan, kebebasan ini kan. Tapi gini Bang, kalau kita menarik nih Bang, kalau zaman Romawi dulu Bang, ada seorang filsuf Yunani mengatakan bahwa kunci kesuksesan suatu kerajaan itu adalah memberi makan dan melayani sirkus Bang. Artinya bahwa hiburan dan kepuasan fisik memang menjadi tolak ukur kesuksesan suatu kepemimpinan Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bang, mengenai hiburan yang dimaksud dalam cerita beliau itu. Nah, bahwa kalau kita melihat sini Bang, tentunya dalam kita melaksanakan sebuah negara ada
kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat, Bang, melalui transparansi dalam menerapkan kebijakan publik. Nah, tapi dalam prakteknya, Bang, banyak kebijakan publik yang memang kita rasa janggal, baik dalam penerapan maupun dalam proses perancangan, Bang. Namun, kalau kita lihat lagi, Bang, suatu kebijakan tersebut lambat laun menghilang, Bang. Dan ada beberapa kebijakan memang kita lihat bahwa menjadi viral, Bang. Ada dalam kebijakan yang viral kemarin seperti adanya undang-undang minerba, Bang. Undang-undang Omnibus Law yang dikaji. Yang menarik lagi mengenai undang-undang Omnibus Law, Bang, ketika melaksanakan proses legislasi meski dalam keadaan pandemi COVID-19, Bang. Itu kan mengalami pro dan kontra, Bang. Nah, yang ingin saya lihat di sini, Bang, apakah mungkin nih, Bang, menurut Abang ya, Bang, suatu saat nanti pemerintah justru menggunakan buzzer media ini sebagai penopang atas kepercayaan masyarakat, Bang. Beliau mungkin menerapkan orde baru cara yang lebih modern mungkin. Kalau dulu orde baru mungkin kalau kita lihat kan orde baru itu kan menguasai media gitu, Bang. Seluruh channel dan pers dikuasai oleh orde baru. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin nggak, Bang. Kalau kita lihat fenomena buzzer ini, suatu saat pemerintah menggunakan buzzer media untuk memperbaiki citranya di masyarakat, Bang, melalui pengiringan opini bahwa pemerintah itu baik, Bang. Kalau melihat kondisi sekarang, Bang, gimana, Bang? Baik, saya rasa sih seperti saya katakan tadi itu kan, setelah kita reformasi gitu kan, ada beberapa hal yang diperjuangkan dalam reformasi itu kan. Intinya dari reformasi itu adalah sebuah kebebasan yang dimana kita sebelumnya terbelenggu dalam berbagai hal, dalam penyampaian buah pikiran dan kebebasan dan sebagainya, batasi. Lahirlah kebebasan pers gitu kan. Kebebasan pers salah satu juga daripada jiwa demokrasi gitu, bahwa media, bahwa baik cetak elektronik dan sebagainya itu memiliki kebebasan gitu dalam menyampaikan pandangannya. Baik pandangan yang setuju dengan kebijakan pemerintah maupun pandangan yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Karena itulah dari sebuah negara demokrasi itu pengawasan itu ya hadirnya dari masyarakat gitu. Pengawasan sejati itu hadirnya dari masyarakat. Yang mana masyarakat sebagai rakyat yang dipimpin, ya dia pun harus mengawasi setiap kebijakan pemerintahnya kan gitu. Kalau di saat dia setuju, oke dia setuju, di saat dia tidak setuju dan tidak setuju. Kalau terkait apakah pemerintah akan menguasai media dan sebagainya, saya rasa pers itu ya sesuai dengan jiwanya lah. Pers itu kan independen gitu. Mereka pun nggak akan mau terafiliasi dari bagian daripada baik politik maupun penguasa dan sebagainya. Karena jiwa dari media itu adalah independen. Dia harus independen dalam menyampaikan informasi. Sama seperti kata-kata Ilyas kan, di akhir acaranya dia mengatakan, kami yang menyampaikan, Anda yang menyimpulkan, kan seperti itu. Jadi media menyajikan, ya masyarakatlah menilai dan sebagainya gitu. Walaupun ada masyarakat yang menilai pemberitaan ini kok mengarah ke pihak ini, pemberitaan ini mengarah ke pihak ini, tetapi ya kita harus tetap sepakat dan kita nyatakan bahwa pers itu harus tetap independen sesuai dengan jiwanya gitu, tidak boleh menjadi bagian daripada suatu orang gitu. Dan juga kebebasan pers juga harus tetap diperjuangkan, bahwa jangan hanya di saat dia pro pemerintah dikatakan ini yang betul, di saat dia jadi pemerintah ini tidak betul, ataupun sebaliknya gitu, di saat dia pro pada pemerintah dikatakan tidak betul, di saat tidak pro pemerintah dikatakan betul gitu. Makanya ya kita hormati kebebasan masing-masing gitu, karena ya kita sebagai warga negara juga, setiap kebijakan juga belum tentu seluruh orang setuju gitu. Ya pasti ada tidak setuju, ada yang setuju gitu. Ya dari hal tersebut itu kan namanya dalam pembentukan sebuah undang-undang kan ada namanya partisipatif gitu. Partisipatif itu yaitu peran dari masyarakat. Masyarakat menilai, menyampaikan buah pikiran, sehingga hadirnya sebuah undang-undang itu lahir dari juga pemikiran yang ada di masyarakat. Makanya setiap ada rancangan undang-undang kan, sampaikan ini rancangan undang-undang. Jika memang masyarakat ada yang tidak setuju kan, banyak kita lihat kan RUU dulu kan ada beberapa RUU. Tidak setuju itu kan dilempar ke masyarakat, apa tidak setujunya, apa kajian dan sebagainya. Itu ditampung daripada DPR maupun pemerintah dalam menyusun itu. Itu bentuk salah satu kebebasan gitu, masih mempertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat. Kalaupun ada beberapa kita yang memandang ya, kenapa sih aspirasi kita tidak didengar dan sebagainya gitu. Kadang itu jadi bisa iya, bisa tidak dan sebagainya gitu kan, tergantung ditanya kemana juga. Tapi intinya dari sebuah negara yang namanya demokrasi dan menghormati kebebasan sebagai jiwa daripada pelaksanaan negara, harus menghormati juga setiap masukan dan pandangan dari warga negara.
Dan perlu digarisbawahi, pemerintah maupun penguasa dan pihak terkait itu ada untuk siapa gitu kan? Kan untuk memimpin rakyat gitu, untuk memimpin rakyat, untuk mengakomodir daripada keinginan-keinginan rakyat. Sehingga ya dengan kebebasan yang diberikan itu dapat membangkitkan semangat kita sebagai sebuah bangsa untuk menuju arah yang lebih baik. Dan perlu kita garisbawahi, kebebasan kita jangan merenggut kebebasan orang lain gitu. Oke. Mungkin Tapi gini Bang, kalau Abang bilang seperti itu. tadi mengenai kebebasan kita jangan merenggut kebebasan orang lain, berarti seperti dasar hukum yang di awal dikatakan bahwa hak itu dapat diperoleh ketika telah memenuhi kewajiban, Bang. Nah, di sini mungkin kami nih, Bang, kan masih minim pengalaman nih kalau dibanding dengan Abang. Abang kan udah kerap kali melakukan penyuluhan hukum, Bang. Apalagi Abang dulu kan aktif di organisasi, Bang. Ya gimana? Mungkin ada nih Bang, sedikit atau mungkin masukan buat kami anak-anak muda nih Bang, yang mungkin masih minim pengalaman. Bagaimana sebenarnya cara mengatur kosakata yang wajar gitu Bang, yang memang tidak melanggar kebebasan kita untuk mengemukakan pendapat Bang. Gimana Bang? Batasan-batasan apa, seperti apa yang biasanya Abang terapkan Bang? Intinya sih kalau terkait itu mungkin ini terkait dengan aturan kebebasan itu juga sebelum itu kita juga sudah mengatur itu di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana tentang HAM, human right gitu kan, bahwa ya kebebasan itu menyangkut juga tentang hak asasi manusia. Salah satu haknya itu hak untuk mengeluarkan pendapat gitu. Sama juga kita kan diatur dalam Undang-Undang Dasar juga, di dalam pasal 28E, ayat 3 kan dikatakan bahwa setiap orang berhak atas apa? Kebebasan. Kebebasan dalam bentuk apa? Berserikat seperti apa? Berkumpul. Dan yang paling penting yaitu mengeluarkan pendapat. Itu di dalam pasal 28E dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia juga diatur situ bahwa tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilandaskan dengan penuh tanggung jawab. Di antaranya itu setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan. Pada pembatasan. Dia ada pembatasan. Dan ketiga, hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan dan bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya dari awal ya sudah ada pembatasan gitu dalam menyampaikan pendapat itu. Tapi sekarang memang ada beberapa permasalahan gitu, termasuk dalam Undang-Undang ITE kan, bahwa lahirnya Undang-Undang ITE sebagai jawaban atas berkembangnya teknologi hari ini. Kita katakan di kalangan milenial kan, bahwa banyak orang bahkan terjerat gitu, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa terjerat Undang-Undang ITE, yang dimana dia hanya menyebarkan apa yang orang lain posting gitu. Apa yang orang lain posting disebarkannya, bisa dia yang jadi kena kan seperti itu. Makanya di dalam Undang-Undang ITE ada dikatakan di dalam pasal 28 itu kan dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi ya terkadang orang rentan terkena ini gitu, karena dia tidak tahu kan ya, dikit-dikit curhat gitu kan, dia nggak tahu apakah curhat dia itu betul, ternyata orang lain nggak senang kan, nggak betul, masalah jadi difitnah kan gitu. Makanya sekarang orang perlu membatasi diri terkait dengan hal-hal tersebut gitu. Kenapa sih kalau kita baik, bagi aja hal-hal yang baik, kenapa harus kita curhat tentang kita berantem sama orang, kita ceritakan di Facebook kan gitu. Ujung-ujungnya jadi kita yang kena kan gitu. Kayak dengan Undang-Undang ITE ini, kebebasan ini. Jadi mungkin itu sih sedikit ya. Saya sih tetap berpegang bahwa kebebasan itu ya harus dibatasi. Mungkin ada beberapa orang juga berpandangan ya kebebasan itulah kebebasan gitu, mutlak. Tetapi saya tetap pribadi berpandangan bahwa kebebasan itu memang harus dibatasi gitu. Kenapa? Karena kebebasan tanpa pembatasan itu akan memunculkan namanya anarkisme gitu. Di saat kita kebebasan tidak dibatasi, yang muncul anarkis kan gitu. Di saat anarkis, maka akan memunculkan berbagai hal kan gitu, keributan dan sebagainya. Dan harus kita maknai gitu, bahwa kita tidak boleh juga melanggar hak orang lain. Mungkin ini diskusi ringan, nggak terlalu mendalam. Mungkin kalau
lebih mendalam lagi mungkin nanti dari pakar-pakar tata negara kan, fundamental kebebasan apa, dimaknai dalam bernegara seperti apa. Ini kan masih terdasar lah gitu. Makanya nanti mungkin ini Tapi biasa ini Niko. Tapi gini bang, dalam salah satu pasal nih bang, saya lupa pasal berapa di RKUHP kemarin sempat menyatakan bahwa mengenai pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bang. Nah itu kan sempat hendak dilakukan judicial review bang. Menurut abang pasal tersebut pasal karet, ambigu atau apa penyebab masyarakat cenderung pasal tersebut bang? Terlebih lagi yang banyak adalah Aliansi Jurnalis Indonesia bang, itu yang melakukan penolakan yang paling keras bahwa itu menghadang mereka untuk menyampaikan suatu opini publik yang memang mengkritik pemerintah bang. Menurut abang gimana itu bang? Saya rasa kayak gini kan, terkait dengan RKUHP juga masih ditunda kan pembahasannya kan, belum disahkan kan. Setahu saya sih masih belum diapa kan terkait RUKUHP kemarin, karena ada beberapa RUU kemarin kan, RUKUHP ada beberapa itu yang menyita perhatian publik, bahkan juga rekan kawan-kawan kita mahasiswa yang dimana hari ini kebebasan mulai dibungkam dengan adanya beberapa RUU gitu kan, bahwa hari ini kita di tengah negara demokrasi kenapa seperti ini lagi. Itu terlepas lah dari pandangan pribadi kan, itu ya plus minus lah itu dan enggak terkait dengan penghinaan presiden. Tapi ini kan masih apa sih, masih pandangan pribadi karena masih belum disahkan kan, masih dalam pembahasan. Dia yang pertama kita pahami itu harus bisa dibedakan antara mana kritik dan mana penghinaan gitu. Oke. Harus kita sepakati pertama dulu mana yang masuk ke dalam konten penghinaan, mana yang masuk dalam konten kritik gitu. Karena mungkin ya kalaupun saya salah punya argumen saya ya, mungkin ada sebagian orang-orang juga kan membungkus penghinaan itu dalam sebuah kata namanya kritik ya. Ya, membungkus penghinaan dalam sebuah kritik gitu. Dan kita harus mampu mengadakan juga kan, kalau kritik seperti apa sih kan? Kritik itu kan harus berlandaskan pada fakta kan, dasar seperti apa. Karena kritik sifatnya kan kita mengkritik apa yang menjadi kebijakan dia, apa yang dikatakan dia, data-data dan fakta kan. Tapi kalau penghinaan kan jelas itu. Penghinaan karena ya presiden kan sebagai lambang negara kan gitu. Kita juga nggak mau juga lambang negara kita dihina, kita biarkan gitu. Mungkin sama seperti saya pribadi lah, mungkin saya dihina terus gitu. Ya, saya pribadi juga sebagai apa kan merasa apa juga kan gitu. Tapi kalau dikritik nggak apa-apa, misalkan dikritik ya, kamu kok ngomong terlalu cepat sih, kamu kok kritik membangun. Mungkin kalau kayak penghinaan kan banyak. Kalau misalkan dibilang kamu manusia tapi kok kayak binatang X ini kan, itu menghina kan, udah masuk ke penghinaan gitu kan. Baik. Mungkin itu. Tapi begini Pak, mungkin mengenai pemisahan antara penghinaan dan kritik. Yang menarik ini Bang, ketika ada forum diskusi mahasiswa hukum tata negara Muhammadiyah Bang, yang mengundang Bu Nimatul Huda Bang, guru besar HTN dari Universitas Islam Indonesia Bang. Itu kan dalam konteks diskusi Bang, dan dalam format akademis gitu Bang. Tapi justru mendapat tekanan. Kita nggak tahu nih Bang, kita nggak bisa nyalain pemerintah gitu kan Bang, karena kita nggak tahu siapa dalangnya. Kita juga nggak tahu bahwa apakah itu berasal dari pemerintah atau berasal dari musuh dari beberapa orang yang terlibat dari situ, atau mungkin ada stakeholder lain yang memang bercampur tangan atas kejadian tersebut Bang. Tapi dalam hal ini justru masyarakat beropini bahwa pemerintah enggan dikritik Bang. Sebenarnya Bang, menurut Abang nih Bang, kalau mengenai forum diskusi tersebut, itu masih dalam tataran wajar atau memang dalam konteks yang memang mendiskriminasi kebijakan pemerintah? Itu forum diskusi yang di mana ya kemarin itu? Tadi terputus tadi sedikit. Yang di UGM Bang. Oh, yang juga. Ya mungkin terkait dengan itu ya, saya juga nggak bisa terlalu berkomentar lebih dalam gitu kan, karena ya saya juga nggak mengetahui secara konkret seperti apa, pembahasannya seperti apa. Tapi mungkin kita dapat membahas secara general ya. Intinya sih ya, seperti kembali tadi, sebagai demokrasi ya,
salah satu halnya juga yaitu bahwa nilai-nilai akademik, penyampaian kajian-kajian secara akademik juga tidak dihormati. Tetapi yang menjadi permasalahan kemarin itu ya intinya sih siapa yang melarang, kan itu dulu harus kita tarik. Kalau kita melihat sebuah permasalahan, Iya. intinya siapa yang melarang gitu. Si BK, si AK kan gitu. Harus itu dulu ditarik gitu. Jangan nanti melarang pihak lain, kita katakan pemerintah membatasi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang kebebasan gitu. Saya rasa ya di tengah keterbukaan informasi hari ini, ya mungkin kita juga bisa melihat gitu kan, seperti apa, apakah kita sekarang masuk negara yang kembali ke dulu, seperti Orde Baru dulu kan gitu. Saya rasa kita lihat sekarang ya cukup bebas lah, seperti inilah kita menyampaikan diskusi kan. Ya sama seperti orang, kita lihat berdebat di TV kan, para politisi, para rekan-rekan kawan-kawan aktivis juga berdebat terkait dengan kebijakan pemerintah seperti ini kan, besoknya nggak hilang juga dia kan, masih tetap sehat juga gitu. Sama seperti Bang Rocky Gerung juga kan dalam menyampaikan pandangannya seperti ini, dia kan adem-adem aja kan. Karena apa? Dia setidaknya kita dalam menyampaikan sebuah hal-hal yang baik, kita sampaikan dengan cara-cara baik gitu. Bisa kita menyampaikan dengan cara-cara baik, menggunakan kata-kata yang tepat gitu, tidak berlawan dengan hukum, maka kita pun akan aman gitu dalam menyampaikan argumen-argumen kita. Tapi terkadang mungkin ada kita ceplos gitu kan, menyampaikan cara-cara baik tapi dengan cara yang tidak tepat, kita bisa kena gitu. Kita sampaikan berita bohong jangan gitu, berita bohong sebagainya gitu. Sama seperti dulu Ratna kan. Oke. Kan pada akhirnya jadi kena kan seperti itu. Tapi ya intinya kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing lah. Jadi kebebasan yang kita dapat kita manfaatkan ruang-ruang yang tepat gitu. Baik. Jadi gini Bang, kalau kita bicara tadi seperti Abang bilang tadi mengenai pejabat politik yang mengemukakan pendapat gitu Bang, seperti Rocky Gerung tadi yang Abang bilang Bang. Nah ini kan bentar lagi memasuki pilkada nih Bang. Berarti makin banyak lagi orang-orang yang terlibat dalam media sosial gitu kan Bang, memasifkan kampanye diri kandidat yang bakal maju menjadi kepala daerah Bang. Menurut Abang Bang, sebenarnya nih Bang, kita kan belum ada pembatasan buzzer media nih Bang, belum ada regulasi nih Bang. Di beberapa artikel itu saya baca belum ada regulasi yang membatasi buzzer media Bang, yang memberantas akun-akun anonim Bang. Nah, ini kemungkinan kan akan muncul lagi nih Bang, ke permukaan terkait panasnya kampanye politik beberapa wilayah di Indonesia Bang. Seperti di Palembang ada 7 daerah yang akan memilih wali kota dan bupati Bang. Ya kita seluruh Indonesia kan pilkada serentak yang sebelumnya ditunda kan jadi ke Desember kalau saya tidak salah, jadi bulan Desember kan. Iya Bang. Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Nah, menurut Abang nih Bang, saya kan terlalu awam Bang. Saya juga masih terbatas dalam menganalisa Bang. Sebenarnya nih Bang, untuk membatasi buzzer media itu sebenarnya gimana Bang solusinya Bang? Karena kalau kita lihat Bang, buzzer media ini bertanggung jawab atas pengiringan opini Bang. Seperti kemarin Abang bisa lihat Bang, ada hashtag-hashtag. Saya rasa kan itu 2019. Betul. Betul sih, makanya Gimana? Itulah seperti judul kita ini sekarang kan di era milenial gitu kan. Bukan hanya manusia lagi yang bisa bermain sosial media kan, bahkan robot gitu kan yang tidak tahu di mana dia, di mana penggerakannya gitu. Dia bisa menyebarkan berita yang pengikutnya hanya 1 atau 2 tapi bisa viral kan apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa lihat lah di beberapa media pemberitaan. Pengikutnya hanya 2 kan, sosial medianya cuma bisa viral di Indonesia gitu. Saya rasa terkait dengan ini ya kita kan sudah memiliki instrumen masing-masing kan dalam pelaksanaan negara gitu. Penegak hukum ada, sebenarnya ya kalau kita pihak-pihak kita ada yang merasa dirugikan terkait hal tersebut, yang memuat unsur paling terpenting ada unsur pidananya, ada fitnah dan kebencian, provokasi, isu sara yang paling penting, isu sara, ada isu sara juga ya. Ada kita tengok akunnya dan sebagainya, tinggal kita bikin laporan kan gitu, laporan ke polisi. Nanti polisi menelusuri siapa yang menggunakan aktivitas melalui akun tersebut. Tapi menjadi permasalahan sekarang ada beberapa akun yang mungkin saya juga kurang paham juga seperti apa itu, yang namanya anonim lah, yang digerakkan robot lah. Saya juga mungkin karena bukan di bagian bidang ITE seperti itu kan, memahami seperti apa sih cara geraknya yang namanya buzzer melalui sosial media gitu. Ya pada intinya sih kita sudah memiliki penegak hukum untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut kan.
bikin laporan, nanti mereka yang menyelidiki terkait siapa yang menggerakkan itu. Kalau terkait dengan dibilang katakan Niko tadi wajar akun anonim, ya ilmuwan kita nggak sampai memahami seperti itu, seperti apa sih bentuknya anonim, seperti apa sih bentuknya wajar. Tapi kita sebagai orang hukum ya, kita masih percaya di negeri ini bahwa hukum itu ya masih panglima gitu. Dijadikan hukum itu sebagai panglima gitu. Ada beberapa kawanan guyonan kawan-kawan yang menyatakan kan, mari kita jadikan hukum sebagai panglima gitu. Jangan jadi tamtama kan gitu. Itu guyonan kawan sih. Makanya ya kita tetap percayai bahwa di negara hukum ini setidaknya kita juga tidak boleh pesimis tentang penegakan hukum di bangsa ini. Pesimis boleh, tapi optimis juga lebih boleh gitu kan. Bahwa hari ini ya, pesimis tidak dilarang, makanya kebebasan kan, pesimis boleh, optimis juga sangat boleh. Gitu. Itu kebebasan setiap orang juga kan ya. Mau tidak mau ya, inilah realita sistem negara kita hari ini ya. Mari sama-sama kita perbaiki, kita gunakan kritik kita untuk membangun gitu, kritik kita untuk membangun bangsa ini. Kebebasan yang kita miliki itu sebagai sarana untuk mensejahterakan kita bersama gitu. Karena di dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu juga harus dilandaskan, ada landasannya ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi ada sebuah yang kita sampaikan ya, kita sebagai negara demokrasi yang menganut Pancasila gitu kan, menganut ada musyawarah untuk mufakat, kenapa tidak kita, kalau orang bilang dulu tabayun gitu, entah bahasa tabayun, klarifikasi terkait dulu, jangan langsung sampaikan gitu. Terus harus berlandaskan juga azas kepastian hukum dan keadilan, azas proporsionalitas dan juga azas manfaat, apa manfaatnya gitu. Tapi paling terpenting sih itu sih, kita tabayun gitu, klarifikasi sih kalau ada sebuah informasi kan, belum kita sampaikan menjadi konsumsi publik, kita klarifikasi dulu ke pihak terkaitnya, supaya kita tidak salah langkah nantinya. Jadi asas-asas tersebut itu menjadi landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Mungkin gini Bang, Abang tadi membahas mengenai klarifikasi Bang ya. Kemarin ada seorang influencer mungkin bisa katakan Bang, bahwa dia melakukan sebuah klarifikasi Bang. Mungkin Abang kenal dengan Ferdin Paleka Bang, yang kemarin sempat viral gitu Bang ya. Kenal Bang? Yang tadi bohong ya? Yang memberi, ya itu Bang. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat nih Bang, itu kayak semacam gimana ya Bang? Dia nggak, mungkin oleh dia memang merasa udah hits, mungkin beliau mengabaikan ketaatan terhadap kebebasan berpendapat tadi Bang. Karena sebelum itu terjadi Bang, kita juga mengetahui Bang, ada salah satu aktor lah Bang, aktor politik nih Bang. Kita bisa katakan Buniani kemarin Bang, yang menjadi korban Bang, ketika dia menyebarkan potongan video konferensi dari video ketika Ahok melaksanakan suatu sosialisasi Bang. Dia memotong kemudian masuk ke dalam bui Bang, karena beliau mengedarkan video tersebut. Nah, ini justru Bang, aktor itu sendiri yang membuat video, kemudian mengedarkan video tersebut Bang. Dan ketika orang banyak menghujat, justru beliau semakin menjadi-jadi Bang. Beliau mengatakan, tapi bohong nih Bang. Sebenarnya Bang, menurut Abang nih Bang, dari rekam seperti itu Bang, terlebih kita ke Ferdinand Paleka nih Bang, karena pengikutnya, followernya udah banyak, subscribe-nya di YouTube juga cukup banyak Bang. Apakah mungkin Bang, kejadian seperti itu mempengaruhi mindset seseorang untuk melakukan kejahatan yang sama Bang? Atau mungkin itu bisa menjadi suatu poin titik balik di mana masyarakat sadar akan kebebasan berpendapat? Gimana Bang? Ya saya rasa terkait dengan itu sebelumnya kan, yang Reja Paleka itu yang ya prank-prank itu, sekarang kena zaman eranya prank gitu kan. Jadi seakan-akan semakin eksisnya dunia prank, terkadang karena orang merasa semua orang prank-prank, nanti orang pun mati betul-betul dianggap prank gitu kan, tiba-tiba dia sakit, aduh sakit jantung katanya. Seharusnya kita tolong, karena kita hanya berpikiran prank, berarti ini lagi nge-prank aku, dibiarkan. Padahal sebenarnya orang itu betul gitu, betul sakit gitu, misalnya kayak sakit jantung dia, tolong katanya. Cuma dianggap teman jadi prank-prank, karena zamannya prank-prank ini kan, bercanda itu ya. Orang mati dulu baru sadar ternyata betul tadi itu. Terkadang itu jadi tren baru sebenarnya. Tapi terkait dia itu pun dia sudah
sudah menerima konsekuensi kan dari perbuatan yang dia lakukan, yaitu dengan adanya laporan kan dia ditangkap. Tetapi ya terkait itu kenapa dia sih bisa bebas? Dia kan tersangka tuh di rutan, kenapa bisa bebas gitu? Di dalam hukum namanya, di dalam peraturan Kapolri itu ada namanya restoratif justice. Apa tuh? Restoratif justice, jadi keadilan itu dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bermasalah di dalam peraturan Kapolri. Iya. Salah satu hal yang dialami, kasus yang dialami Reza Padaeki ini masuk ke dalam hal yang bisa di restoratif justice. Jadi kita semata-mata bukan hanya pengadilan sebagai untuk keadilan. Jadi kalau kedua belah pihak yang bermasalah juga sepakat untuk berdamai dan menyelesaikannya itu. Tapi tidak semua perkara ya, ada yang diatur dalam peraturan Kapolri itu perkapnya, yang menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan. Dan perkara ini kalau saya tidak salah kasusnya itu yang dapat di restoratif justice tidak mengakibatkan keriuhan bagi masyarakat umum, terus ancamannya di bawah 7 tahun, dan ada beberapa lagi syarat-syaratnya gitu. Ya seperti kayak pembunuhan ini nggak bisa di restoratif justice gitu, karena ancamannya sudah tinggi. Jadi kedua belah pihak sepakat selesai permasalahan restoratif justice itu. Tapi yang paling terpenting sebenarnya ya itu sebenarnya jadi pembelajaran bagi kita gitu, bahwa ya kita pun bikin akun-akun kayak bikin YouTube dan sebagainya ya, jangan sampai merugikan orang lain gitu. Bisa ada orang lain yang merugikan, orang tersebut membuat laporan dan kita juga kena. Jangan kita katakan juga hari ini kebebasanku telah direnggut, kebebasanku telah diambil, bahwa hukum hari ini tajam kepadaku gitu. Tetapi kita lupa untuk mengedukasi diri kita dengan, walaupun kita tidak memahami pemahaman hukum secara utuh, tapi setidaknya kita memahami hukum secara jurnal gitu. Ada batasan, ada seperti ini. Ini supaya kita juga jangan nangis setelah kita terkena masalah tersebut. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa dikit ya, walaupun tidak secara dalam gitu kan, karena diskusi kita santai aja kan gitu. Diskusi ini sangat luar biasa juga gitu. Bahwa seperti Niko juga kan, di Kota Barat, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya ya. Iya, betul. Ya, mahasiswa Fakultas Hukum Sriwijaya. Ya, kedepannya diharapkan ya menjadi yang luar biasa lah dalam wadah-wadah diskusi kan ini. Di tengah pandemi masih memikirkan hal-hal seperti ini kan. Ya, bahwa dengan kehadiran media juga menjadi sarana untuk berdiskusi. Bukan selamanya kita berkumpul dalam suatu ruangan, kita berkumpul, kita nyampaikan materi dan sebagainya, tapi ini juga menjadi sarana. Walaupun nggak seberapa orang yang dengar, setidaknya nilai-nilai dari sebuah keilmuan ya dapat dilihat orang gitu kan. Jangan kita lihat orangnya 1, 2, atau 3 gitu. Tapi setidaknya dapat dilihat dan dirasakan orang. Kita garis bawah itu ya. Bukan dapat dan dilihat dan dirasakan juta orang. Bukan gitu dulu kan. Setidaknya dirasakan orang. Nantilah setelah itu orangnya berapa dan sebagainya. Itu terlepas lah daripada itu kan. Tapi setidaknya ruang-ruang diskusi kita, ruang-ruang akademik kita masih tersalurkan melalui wadah ini. Kan sangat luar biasa sih. Dari Niko ini kan masih memikirkan hal seperti ini, nggak memikirkan itu lagi mabar kan, main Mobile Legend kan, nggak perang gitu. Tapi nggak salah juga main Mobile Legend kan, untuk menghibur diri juga. Sambilan lah Bang. Iya, mungkin ini kita di kebebasan ini juga kita banyak sih aturan yang sudah memayungi untuk kebebasan orang berpendapat juga. Selain Undang-Undang Dasar juga, dalam Undang-Undang Nomor 9 juga ada tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan juga Undang-Undang ITE kan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, perubahan dari yang tahun 2018. Terus Undang-Undang Nomor 39 juga tahun 99 tentang HAM, dan juga saya katakan tadi pers juga, Undang-Undang 40 99 tentang pers. Jadi udah banyak undang-undang yang mengakomodir tentang kebebasan itu untuk menyampaikan pendapat, baik melalui perkataan, diskusi gitu, dan juga melalui ruang-ruang tulisan gitu. Tapi setidaknya ya kita harus tetap mematuhi batasan-batasan yang ada gitu, sehingga kita